Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin dengan NIM 2106143. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai materi teori bahasa dan otomata. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai epsilon NFA ke NFA. Itu pada NFA dengan move atau transisi epsilon diperbolehkan merubah state tanpa membaca input, dikatakan dengan transisi epsilon karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya seperti pada diagram NFA di sini ya. Dapat disebutkan bahwa dari Q0 tanpa membaca input dapat langsung berpindah ke state Q1, dan dari Q2 tanpa membaca input dapat langsung berpindah ke state 3. Seperti itu. Kegunaan dari transisi epsilon ini adalah memudahkan dalam mengkombinasi finish state automata. E-closure untuk suatu non-deterministic finite automata atau DFA dengan e-move. E-closure merupakan himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. E-closure terdiri dapat disingkat nantinya menjadi e-closure contoh pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dibuat e-closure-nya sebagai berikut. E-closure Q0 sama dengan Q0, himpunan Q0, dan Q1. Seperti itu. Dan e-closure Q1 sama dengan himpunan Q1. Dan untuk e-closure Q2 sama dengan himpunan Q2 dan Q3. Dan untuk e-closure Q3 sama dengan Q3. Seperti itu. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu buatlah tabel transisi non-deterministic finite automata yang mengandung e-move. Yang pertama yaitu deltanya di sini yaitu Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dan untuk Q0 dikasih inputan 0, maka hasilnya kosong. Dan Q0 dikasih inputan 1, maka hasilnya kosong. Dan ketika Q1 dikasih inputan 0, maka menghasilkan Q2. Dan ketika Q1 dikasih inputan 1, maka tidak menghasilkan apa-apa atau 0. Ketika Q2 dikasih inputan 0, maka hasilnya 0 atau ketika Q2 dikasih inputan 1, maka hasilnya 0. Ketika Q3 dikasih inputan 0, maka hasilnya Q3. Dan ketika dikasih inputan 1, maka hasilnya Q1. Yang kedua, tentukan e-closure untuk setiap state. E-closure Q0 adalah Q0 dan Q1. Dan untuk e-closure Q2 sama dengan himpunan Q1. Dan untuk e-closure Q2 sama dengan himpunan Q2 dan Q3. Dan untuk himpunan Q3 sama dengan himpunan Q3. Untuk yang ketiga yaitu carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan non-deterministic finite automata e-move ke non-deterministic automata tanpa menggunakan e-move dengan menggunakan rumus delta state input sama dengan e-closure delta e-closure state dan input. Seperti pada tabel di bawah ini.
Untuk yang keempat, yaitu buat tabel transisi baru dari hasil perolehan yang sudah dilakukan pada poin 3, yaitu delta Q0 ketika dikasih inputan 0, maka menghasilkan himpunan Q2 dan Q3. Dan ketika dikasih inputan 1, maka hasilnya kosong. Ketika Q1 dikasih inputan 0, maka menghasilkan Q2 dan Q3. Ketika dikasih inputan 1, maka hasilnya kosong. Ketika Q2 dikasih inputan 0, maka menghasilkan Q3. Dan ketika dikasih inputan 1, maka menghasilkan Q1. Dan ketika Q3 dikasih inputan 0, maka menghasilkan Q3. Dan ketika dikasih inputan 1, maka menghasilkan Q1. Yang kelima yaitu tentukan final state dengan melihat state pada e-closer yang menuju pada state finish semula. Finish semula ada di Q3, sehingga lihat ke state e-closer yang menuju pada state Q3, yaitu e-closer Q0 sama dengan himpunan state Q0 dan Q1. Dan untuk e-closer Q1 sama dengan himpunan state Q1. Dan untuk e-closer Q2 sama dengan himpunan Q2 dan Q3. Dan untuk e-closer Q3 sama dengan himpunan Q3. Berdasarkan e-closer di atas, maka dapat diperoleh finish selain Q3 yaitu Q2. Sehingga final state sekarang ada dua state yaitu Q2 dan state Q3. Gambar non-determinate finite automata tanpa imuk adalah sebagai berikut. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu proses NFA ke DFA. Sebuah mesin non-determinate finite automata NFA dapat dibuat menjadi mesin determinate finite automata atau DFA yang dapat menerima string yang sama. Ada beberapa tahap yang dapat ditempuh untuk melakukan ekuivalensi non-determinate finite automata atau NFA ke determinate finite automata atau DFA. Yang pertama, buat transisi non-determinate finite automata atau NFA. Yang kedua, telusuri state berikutnya dengan memanfaatkan tabel transisi ditambah dengan state kosong. Yang ketiga, tentukan finish baru jika ada dengan melihat seluruh state mengandung finish awal. Contoh kasus di gambar non-determinate finite automata atau NFA berikut. Diketahui Q sama dengan himpunan Q0 dan Q1. Dan untuk sigmanya di sini sama dengan himpunan 0 dan 1. Dan untuk state awalnya di sini yaitu Q0. Dan untuk state akhirnya di sini yaitu himpunan Q1. Dapat dilihat pada gambar diagram di sini ya. Yang selanjutnya, buatlah determinate finite automata yang ekuivalen dengan non-determinate finite automata di atas. Yang pertama yaitu buat tabel transisi dari non-determinate finite automata atau NFA seperti ini. Q0, himpunan Q0 dan Q1 adalah state baru yang terbentuk dengan dan akan ditelusuri. Dan untuk Q1 yang dikasih inputan 0 yang akan ditelusuri seperti itu.
Yang kedua, telusuri state berikutnya dengan memanfaatkan tabel transisi ditambah dengan state kosong, seperti pada tabel ini. Yang ketiga, tentukan finish baru jika ada dengan melihat seluruh state yang mengandung finish awal, yaitu yaitu Q1 sebagai finish baru dan Q0 dan himpunan Q1. Yang ketiga, tentukan finish baru jika ada dengan melihat seluruh state yang mengandung finish awal. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan untuk yang terakhir yaitu menggambarkan determini finite automatanya. Dapat dilihat pada gambar diagram berikut ini. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.